Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya. Mari kita siapkan hati kita kembali untuk mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Apakah hidup Anda penuh dengan kekhawatiran? Rasa khawatir akan masa depan, rasa khawatir akan kehidupan kita, keluarga kita, atau rasa khawatir akan nasib kita, ya mungkin karena kehilangan pekerjaan dan masa-masa sulit seperti yang sekarang kita sedang alami bersama, dan ini secara global, yaitu pandemi yang belum juga kunjung berhenti. Tetapi bersyukur kepada Tuhan kalau misalkan sekarang vaksin sudah mulai diedarkan kepada rakyat Indonesia untuk semua bisa divaksin. Bersyukur kepada Tuhan untuk semua orang yang terlibat di dalamnya. Tetapi kalau kita ketahui bahwa tidak ada seorang pun yang kebal dengan rasa khawatir. Kita sering memikirkan hal-hal yang mungkin lebih jauh dari yang sebenarnya mungkin akan terjadi. Sehingga rasa khawatir itu sangat menguasai hati kita, kehidupan kita. Nah, apa kata firman Tuhan? Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat ini memberitahu bahwa Allah tidak ingin kita ketakutan, khawatir, atau gelisah. Oleh karena itu, Allah ingin jika kita mengalaminya, maka kita bisa nyatakan segala hal keinginan kita itu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu, jadi ketika kita khawatir, mari langsung ubahlah kekhawatiran yang kita rasa itu menjadi sebuah doa. Dan itulah permohonan kepada Allah. Apapun dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin mengkhawatirkan sesuatu, mengkhawatirkan satu hal. Cepatlah kita ubah kekhawatiran itu menjadi sebuah doa. Doa kepada Allah. Dan jika kita dirisaukan oleh kekhawatiran yang mungkin kita tidak tahu bagaimana kita harus berdoa, mari berdoalah. Kalau Anda punya karunia bahasa roh, berdoalah dengan karunia bahasa roh. Tetapi kalau Anda belum memiliki karunia bahasa roh, mari berdoa kepada Tuhan Yesus karena Dia tetap mengasihi kita. Kita bisa berdoa, Tuhan Yesus, hatiku risau, hatiku galau, hatiku khawatir, tolong aku. Saya percaya Tuhan Yesus yang mengasihi kita, yang menyertai kita, Dia akan turun tangan, Dia akan campur tangan dalam hidup kita. Kemudian setelah itu kita bisa bersyukur kepada Allah. Bersyukur karena apa? Bersyukur karena Yesus. Kekristenan kita hanya berpusat kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, ketika kita bersyukur, mari bersyukurnya kepada Allah karena Yesus. Bersyukur karena Yesus sudah menjadi kesembuhan bagi kita. Bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menjadi penyedia kebutuhan kita. Bersyukur karena Yesus keberhasilan kita. Bersyukur karena Yesus adalah kemenangan kita. Jadi, kekristenan itu berpusat bukan kepada diri sendiri, bukan berpusat kepada apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku taati, kerjakan, usahakan. Tetapi kekristenan itu berpusat kepada Tuhan Yesus. Dialah juru selamat, Dialah segalanya, dan Dialah jawaban kehidupan setiap kita. Kemudian bersyukurlah karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Allah mengutus Roh Kudus
untuk tinggal di dalam kita. Firman-Nya memberitahu bahwa Roh Kudus menyertai kita sebagai penolong, menyertai kita sebagai penghibur, bahkan menjadi penolong yang menyertai kita selama-lamanya. Berapa lamakah seharusnya kita berdoa? Ya, teruslah berdoa. Berdoalah sampai damai sejahtera Allah itu menguasai kita. Firman-Nya di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sebagai kesimpulan adalah begini, ketika khawatir itu kita rasakan, ubahlah khawatir itu menjadi doa. Setiap kita mulai khawatir akan sesuatu hal, mulailah berdoa tentang hal yang kita khawatirkan itu. Dan kita perlu bersyukur. Bersyukurlah karena Yesus yang telah menjadi kesembuhan, persediaan, keberhasilan, dan kemenangan kita. Bersyukurlah karena Roh Kudus adalah penolong kita. Dan saya percaya Tuhan Yesus akan campur tangan dan menolong kita. Amin.